Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? La'allakum bi khairikum aynama kuntum. Taib, hadha al-yawm nahnu indana ad-dirasa fi maddati at-tauhid. أما في لقاء الماضي يعني أمس نحن قد رجعنا دراستنا الذي ما درسنا في اللقاء الماضي ya. والآن إن شاء الله سنستمر مراجعتنا عن الموضوعنا الذي قد تعلمنا ya. طيب قبل أن نأتي إلى موضوعنا نحن وأنا أرجو منكم أن تأخذوا كتبكم جميعا وتفتحوا كتبكم في صفحة 20 ya. افتحوا كتبكم جميعا في صفحة 20 buka buku halaman 20. Insyaallah hadzal yaum sanastamir. Kita akan melanjutkan murajaah kita. Ya, karena kemarin kita telah memurajaah sampai halaman 18 ya. Dan hari ini akan melanjut murajaah kita halaman 20. Ya. Ya, ma yata'allaqu an ta'zimi al-qubur wa ittikhadhiha masajid. Ya. طيب فتحتم جميعا كتبكم وانظروا إلى كتابكم واكتبوا الذي لا تعرفون يا الذي لا تعرفون اكتبوا لأن الامتحان سيأتي بعد قليل في أسبوع الآتي. طيب تعظيم القبور واتخاذها مساجid, mengagungkan kuburan dan menjadikannya sebagai tempat beribadah. Ya, tempat beribadah, masjid. Al-awwal syiraru al-khalaq indallahi ta'ala hum alladhi yattakhiduna al-qubur masajid. Jadi sejelek-jeleknya orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu alladhi yattakhaduna al-qubur masajid, yaitu orang yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah, sebagai masjid. Ya, alladzina yattakhaduna qubur al-anbiya was-salihin masajid hum syiral al-khalaq indallahi ta'ala. Ya. Apa dalilnya? Yaitu hadis dari Aisyah, ya. Hadis dari Aisyah yang pertama. Ini bisa antum baca hadis dari Aisyah. Kemudian perkataan qala Ibnu Qayyim rahimahullah ma qala Ibnu Qayyim fa haula jama'u baina fil fitnatain. Ini merupakan mereka telah menggabungkan dua fitnah. Fitnah yang pertama fitnah al-kubur dan yang kedua fitnah at-tamasil, fitnah kubur dan fitnah patung atau berhala. Wadzalika annahum iftatanu biqubur as-salihin. Ya, mereka telah menjadikan kubur-kubur as-salihin sebagai masjid, kama iftatanu biswar fa'adhamuha ta'dhiman mubtadi'an, dan mengagungkannya hatta ala bihim al-umur ila ibadati min dunillahi ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min syirari an-nas man tudrikhu as-sa'ah wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubur masajid. Ya, ada dua kelompok yang jelek, orang yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama man tudrikhu as-sa'ah wa hum ahya, orang yang melihat kejadiannya terjadinya hari kiamat dan dia dalam keadaan hidup, dalam keadaan masih hidup.
Kemudian waman yattakhidhu al-qubur masajid, orang-orang yang menjadikan masjid kuburan sebagai masjid. Ini hadis-hadis yang mengatakan bahwa sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun insyaallah di ujian di hadis-hadis yang pendek insyaallah akan keluar insyaallah, ya, yang pendek saja, yang panjang tidak. Kemudian nastami' ila safhah 21. Limadza kanu syirar al-khalaq indallahi ta'ala? Kenapa dikatakan orang-orang ini sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kana haula syirar al-khalaq indallahi li asbabi minha? Karena sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, al-awwal anna ittikhad al-qubur masajid min a'zam asbab buqaihim wal iqa' ghairihim fi syirik billah. Ya, yang pertama, menjadikan kuburan sebagai masjid merupakan sebab seseorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dikatakan sebagai sejelek-jeleknya manusia. Ini wuqu' asbab yang sangat besar. Kemudian yang kedua, annahum qad adkhalu asyrik ala anfusihim min haitsu yadunnum annahum yahsanuna sana'an. Ya, mereka telah memasukkan kesyirikan ke dalam diri mereka, yang dimana mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan itu perbuatan yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu merupakan sebuah kesyirikan, perbuatan yang sangat Allah benci, ya, karena telah menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits annahum bi fi'lihim hadza yalbisuna 'alan nas, ya, telah mendarah daging di kalangan manusia, ya, telah mempengaruhi manusia-manusia yang lain. Kemudian ar-rabi' annahum tasabbabu fi ittikhad at-tahar al-amakin wa ufaddiluha wa hiya buyutillahi ta'ala li mahadatihi wal isyrak bihi. Ya, dan mereka mengambil tempat-tempat yang suci dan mengutamakannya dan menjadikannya, ya, wahia tempat-tempat suci, wahia rumah-rumah Allah Ta'ala, dan melakukan kesyirikan di dalamnya. Ya, ini merupakan sebab-sebab dikatakan manusia sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk menghindari atau menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut. Baik. Summa ba'dahu alladhi yashmiluhu ittikhad al-qubur masajid. Ya, apa saja yang mencakup yang dikatakan mengambil atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama, ada salasatul umur, tiga perkara. Yang pertama, al-awwal bina al-masajid 'alaiha wa shalah fiha, membangun masjid, membangun kuburan di masjid, kemudian salat di atasnya, di dalamnya. Kemudian as-salah wa as-tsani as-salah 'indaha wa illam baina 'alaiha masjid. Ya, salat di antara salat di kuburan tersebut, kemudian wa illam baina 'alaiha masjid. Ya, atau di antara kuburan ada masjid yang ada kuburannya. Ya, wa dzalika anna kulla mawdi' yusalli fiha yusamma masjidan. Ya, setiap tempat yang salat di antaranya itu dikatakan sebagai tempat untuk beribadah. Baik itu kuburan maupun yang lain. As-tsalits as-shalah ilaiha, kemudian salat di kuburan, bi an yattajih ila kubur fi hali shalah, atau salat menghadap ke kuburan. Wa hadza kulluha fi man yusalli Allah taala. Ya,
Ini merupakan amma man yusalli lil qubur nafsi fa hadha huwa syirk bi 'ainihi wa la syakka anna man qasada shalah 'indaha ta'dhiman laha aw liman dufana fiha fa illam al amr sayulu bihi ila ibadatiha min dunillahi ta'ala. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, barang siapa yang bermaksud untuk salat di kuburan, maka pasti ada dalam hatinya itu sebagai ta'ziman untuk kubur itu. Ya, pasti dia berniat bahwa kuburan itu merupakan yang sangat agung dan sangat mulia. Ya, pasti dia menganggap kuburan itu sangat agung karena dia telah salat di kuburan tersebut. Kemudian yang berikutnya al-hulul al-la'nah ala muttakhidhi al-qubur masajid. Ya, laknat bagi mereka yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, hadisnya dari Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha qala lamma nazala bi Rasulillah ittafaqa yatrahu khamisan lahu ala wajhihi fa idza iqtamma kashafaha an wajhihi. Ini hadis, ya, hadis dari Aisyah, karena ketika kematian hendak datang kepada Nabi, beliau meletakkan kain wal pada wajah beliau. Kemudian ketika susah bernafas, beliau membukanya lalu mengatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhad al-qubur anbiya'ihim masjid. Qala Aisyah yuhaddiru mithla ma sana'u falaula dhalik ubriza qabrahu ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan. Ya, laknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknat bagi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat untuk beribadah. Qala Aisyah, kemudian Aisyah berkata, ya, ini peringatan, sebagaimana peringatan juga sebagai untuk kaum muslimin yang sebagaimana yang telah dilakukan orang Yahudi dan Nasrani. Maka oleh karena itu kuburan Nabi tidak takut untuk, kalau bukan karena hal itu, maka niscaya kubur beliau akan dinampakkan. Ya, karena ada ketakutan nanti ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka ada ketakutan untuk dijadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ya, maka ini diingatkan oleh Aisyah ya, supaya hal ini tidak terjadi. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairat al-qubur wal muttakhidhi 'alaiha al-masajid was-suruj ولعن الذي يوقدون السروج عند القبور لأن ذلك من الغلو الذي يؤدي إلى تعظيمها وعبادتها. Ya, orang-orang yang menjadikan kuburan, laknat bagi mereka, menjadikan kuburan sebagai masjid, kemudian menziarahi kuburan dan membakar pelana di atas kuburan tersebut sebagai tanda mereka agung. Ya, sebagai tanda kuburan itu sangat agung di mata mereka, karena mereka ketika ziarah mereka melakukan hal-hal tersebut. Maka ini merupakan sebuah gulu terhadap kuburan tersebut dan jatuh kepada kesyirikan. Taib, hatta huna fahimtum jami'an. Ya, jadi kita ujian kali ini sampai halaman 22. Dari pertama kita belajar sampai halaman 22. Tolong dibaca, ya, dimurajaah kembali, karena Ustaz telah memurajaah dari awal sampai akhir. Ya, tolong dicatat apa yang tidak diketahui, ya, supaya ikhtibaran itu berjalan dengan lancar. Ya, baik. Kalau masih ada yang belum paham atau ada pertanyaan, maka silahkan mengirim pesan melalui Telegram kepada Ustaz. Insyaallah sanahtatim hadzal dars
wa aqulu lakum syukran katsiran ala ihtimamikum wa istima'ikum. Sanahtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.